Halo guys, kembali lagi di game Dragon Raja. Seperti yang kalian lihat di layar, di sana tertulis New Career Pet Expert gitu ya. Ini adalah job baru, yaitu job dimana kalian bisa memelihara binatang dan dikatakan juga kalian itu bisa jadi breeder gitu ya. Istilahnya nernak gitu ya. Jadi peternak binatang gitu ya. Jadinya job ini cukup menarik dan baru diupdate tanggal 7 April tahun 2021 ya. Dan jujur aja di update kali ini justru fitur karir terbaru ini yang paling aku tunggu gitu ya. Karena menurutku seru gitu ya. Jadi seperti apa gitu ya guys ya. Jadi nanti aku akan tunjukin videonya saat aku ngambil atau proses mengambil karir terbaru ini atau job terbaru ini sampai nantinya aku itu membesarkan pet yang aku dapatkan. Nanti setelah itu baru aku jelaskan ya satu-satu kayak gimana gitu ya. Jadi dimulai aja untuk video-video prosesnya, nanti agak belakang baru nanti aku akan jelasin lagi lebih detailnya gitu ya. Oke guys, di sini adalah saat aku mengambil atau mengaktifasi karir terbaru ini ya. Jadinya tampilannya seperti ini, seperti biasa lah ya saat kalian membuka job yang baru gitu. Jadi kalian bisa melihat sendiri keterangannya, kalian bisa baca-baca. Dan ini adalah halaman dari karir untuk menjadi breeder. Nah, di sini kalian bisa lihat di pet billboard. Nah, kalian bisa mengambil misi untuk mengambil pet itu dari pet billboard tersebut gitu ya. Jadi di sini aku diarahkan untuk ke sini ke salah satu NPC dan NPC-nya ini di sini memiliki kucing gitu ya guys ya. Jadi di sini aku harus memberikan treatment atau menjalankan misi ya. Jadi kalian harus baca di bawahnya. Di bawahnya itu disuruh ngapain dan kalian sesuaikan dengan apa yang diminta gitu ya. Di sini dia begging for more. Jadi dia meminta lagi gitu ya. Jadinya karena tadi aku kasih makan, maka dari itu aku kasih lagi. Jadi aku harus milih feed pet gitu ya. Jadi memberi makan binatang peliharaan kita. Jadi ini untuk kedua kali gitu ya. Dan setelah itu masih ada nih. Nah, di sini the pet with it paw to greet you. Ya, karena dia kayak memberikan greeting, otomatis kemungkinan dia ingin bermain dengan kita gitu ya. Jadinya aku pilih seperti itu. Dan selesai. Kalian bisa mengunlock catnya, kalian bisa mengambil petnya, kalian juga mendapatkan titel gitu ya. Jadi di sini ya istilahnya cukup lucu lah untuk kalian jalani gitu ya. Selain di sini kalian bisa mengkoleksi berbagai macam kucing dan kalian juga bisa unlock titel juga. Nah, di sini karena ini masih anak ya, anakan kucing, jadi kalian harus berinteraksi dengannya sampai poinnya itu mencapai 100 ya. Di sini kalian tinggal pencet yang gelembung-gelembung itu ya. Gelembung-gelembung itu bakalan muncul. Jadi kalau misalnya kalian gabut banget, kalian bisa tungguin itu ya. Dan ada 4 tahap ya. Periode cup, terus development, terus adult, terus old gitu. Jadi 4 tahap. Anakan, perkembangan, terus dewasa, terus di tahapan tua gitu ya. Jadi kalian baca sendiri lah guys. Soalnya bahasa Inggrisku tuh agak jelek ya. Jadi mohon dimengerti gitu ya. Nah, untuk anakan itu kalian itu istilahnya hanya bisa ngasih makan gitu ya. Kayak kalian pencet-pencet gelembung-gelembung yang ada di samping-sampingnya gitu ya. Ya, seperti itu nanti gelembungnya kalian pencet. Oke, kalian
istilahnya itu menambah poin interaksi kalian. Jadi aku rasa dari training remaining 13/15 itu untuk periode anakan atau KUP ini, itu kalau misalnya kalian selesaikan 15/15 itu kalian bisa langsung naik ke development period gitu ya. Jadi tahapan development gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi cukup cepat semestinya. Sangat-sangat cepat gitu. Dan di sini durasinya cukup lama ya untuk nunggu bubble interaksinya itu keluar gitu guys. Jadi kalian sabar-sabar aja gitu ya. Oke, di sini aku melanjutkan ya. Di sini aku skip karena udah hampir per 100. Dah, di sini kalau kalian udah naik ke per 100-nya, kalian udah masuk ke development period gitu ya. Nah, di tahapan ini kalian itu bisa membuka sertifikat gitu ya, kayak sertifikat untuk peliharaan kalian. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kalian apply, otomatis kalian mengeluarkan koin sebesar 10.000 ya. Jadi istilahnya kalian membuat sertifikat bahwa ini kucingnya kalian gitu ya. Jadi ini adalah kucing peliharaan kalian gitu. Jadi di sini aku apply, otomatis keluar sertifikatnya. Tapi kalian juga bisa remove gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti kucing yang mungkin lebih baik, mungkin nantinya kalian mungkin bisa gitu. Tapi untuk saat ini karena masih cuma punya satu ya guys ya, aku nggak bisa nyontohin juga. Jadi sampai di sini aja. Dan di development period ini kalian bisa nge-summon gitu ya. Kalian bisa nge-summon kucing kalian. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan mereka gitu ya. Ya seperti tadi, tapi di sini nggak ada misinya ya, tinggal kalian klik aja kalian mau ngapain, ngasih makan kayak, mau nge-training mereka, mau ngajak main mereka, atau kalian mau menyuruh mereka tidur. Jadi seperti itu. Dan di sini summon di development period ini nggak ada batasan waktu seperti yang di periode KUP-nya atau periode bayinya, karena di periode bayi itu masih ada timingnya ya. Kalian bisa lihat tadi beberapa second, misalnya 80 dan lain sebagainya. Jadi untuk mengeklik atau berinteraksi dengan KUP kalian itu kalian masih harus menunggu. Tapi di sini di development period kalian bisa langsung nge-summon gitu ya. Jadinya kalian langsung bisa berinteraksi apapun tanpa harus menunggu. Tapi memang ada animasinya gitu ya. Nah, animasinya itu yang agak lama. Jadi itu tergantung selera kalian lah. Kalian lebih nyaman untuk memelihara yang kecil atau development period juga nggak masalah. Kalau bagi aku sendiri sih nggak masalah gitu ya. Karena istilahnya kalau di dalam game memang kadang-kadang kalau misalnya gabut, ya udah nggak masalah gitu ya. Jadi di sini total trainingnya kurang 3 lagi ya di sini ya. Jadi aku istilahnya ya udahlah all out ya. Aku gunain semua gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi istilahnya itu akhirnya aku bisa ngebawa 3 ya guys ya. Pet kucingku ini, membawa hair anakku, dan satu lagi pet yang untuk dibawa battle gitu ya. Ya yang ngebantu ngeluarin skill. Tapi kalau ini kan memang bener-bener pet peliharaan gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, pajangan doang gitu ya. Ya seperti itu. Dan ini seperti ini ya guys ya, tinggal 1 kali lagi. Dan di sini aku suruh dia tidur gitu ya. Jadi animasinya cukup lama di sini. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya kalian tipe gabut kayak aku sih ya it's okay. Tapi kalau bagi yang kalian yang mungkin repot gitu, mending kalian naikin poinnya itu dari anakan peliharaan kalian aja, karena durasinya lebih cepat dan tanpa animasi. Semestinya hampir sama sih ya. Nah, itu tadi adalah videonya ya guys ya, prosesnya, proses saat mengambil job baru dan proses mendapatkan pet untuk bisa kalian pelihara. Sampai seperti yang kalian lihat tadi itu aku istilahnya membesarkan dari KUP period
ke development period gitu ya. Stuck sampai sana karena aku butuh poin lagi, aku butuh interaksi lagi sampai bisa membuat dia itu ke tipe dewasanya gitu ya, adult period gitu ya. Nah, nanti aku jelasin dari 4 tahap itu ya. Dan di sini untuk karir sebagai pet expert sendiri itu kalian dinamakan breeder gitu ya. Dari namanya aja breeder, jadi otomatis nantinya kalian udah punya bayangan bahwa kalian akan jadi peternak hewan gitu ya guys ya. Jadi peternak hewan dan ada level-levelnya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sebelah kiri kalian bisa baca itu pertama ada cup period di mana ada cultivate bubble, dan di development period kalian itu bisa nge-summon atau istilahnya itu bisa menyuruh peliharaan kalian itu untuk mengikuti kalian kemanapun kalian pergi gitu ya. Jadinya ya sama kayak hare, sama kayak pet yang untuk ngebantu battle kayak gitu ya, bisa sama. Jadi totalnya kalian kalau misalnya merasa bermain sendiri gitu ya, kayak aku pribadi, aku kan lebih cenderung lebih penyendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya karakterku lagi berdiri sendiri, biasanya aku keluarin semua tuh pet yang untuk battle, biasanya juga hairku juga aku keluarin gitu. Tapi kecenderungan aku lebih apa ya, lebih ditemani oleh hairku gitu. Biasanya kalau pet untuk battle biasanya jarang aku keluarin karena kadang-kadang itu gimana ya, ukurannya tuh gede-gede gitu loh guys. Jadi kayak aduh rame banget gitu loh di sisi kiri kanan gitu ya. Jadinya yang lebih biasanya aku summon itu hairku sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya bener-bener lagi sendiri, lagi diem gitu AFK, nah biasanya tiga-tiganya itu aku keluarin semua gitu. Ya mungkin sekarang ini juga aku keluarin semua tiga-tiganya gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat, dari tahapan itu ada sampai berapa ini guys? Ada 10 level gitu ya. Sama kayak misalnya kalian ngebuka toko, karir open shop gitu kan juga istilahnya ada tingkatannya gitu ya. Sampai mentok di karirku yang bagian open shop itu udah mentok guys, udah full, udah maksimal gitu ya. Nah, di sini juga sama. Di masak juga sama gitu ya. Tapi yang untuk masak sih rasanya aku lagi ngestak gitu ya, males banget untuk ngurusin kayak gitu ya. Karena kalau misalnya di bagian masak itu masalahnya ada mini gamenya gitu. Yang mini gamenya itu yang kadang-kadang bikin pusing gitu ya guys ya. Jadinya untuk breeder ini juga ada level-levelnya. Bisa kalian lihat ya. Di sini di tahapan pertama otomatis namanya breeder 1. Terus nanti kalian bisa naik lagi breeder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 dan terakhir adalah pet expert gitu ya, atau ya udah paling polah gitulah. Nah, di situ adalah tahapannya. Oke. Dan di sini saat kalian misalnya udah naikin poin dan lain sebagainya, kalian bisa mengupgrade ya, hampir sama kayak naik level gitu ya. Dan kalian bisa ngedapetin title, terus ngedapetin kayak logo-logo gitu ya guys ya, yang bisa kalian koleksi gitu. Dan total poinnya itu kalian harus mencapai 450 ya, seperti ini bisa kalian lihat di gambar. Rewardnya juga kelihatan, itu adalah reward jika kalian naik ke breeder kedua. Dan breeder ketiga dan seterusnya aku nggak tahu karena istilahnya aku masih dalam tahapan ini ya, jadi aku nggak bisa kasih contoh. Mungkin next kalau misalnya udah sampai mentok, mungkin kapan-kapan aku buatin videonya dari breeder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu rewardnya kayak apa aja gitu ya. Tapi nanti karena itu perlu waktu dan masih butuh proses gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat,
Ini aku pause ini videonya ya. Ini dari video karena aku lupa nge-capture ya. Di sini di halaman, istilahnya halaman dari karir breeder ini, kalian bisa melihat 3 tempat gitu ya guys ya. Ada pet billboard, breeding, sama pet kennel gitu ya. Jadi ketiganya ini semestinya bisa kalian gunakan gitu ya. Dan untuk tahapan awal kalian hanya bisa menggunakan pet billboard sama pet kennel ini. Kenapa hanya 2? Karena untuk yang breeding itu bisa kalian gunakan jika pet kalian itu udah mencapai tahapan adult gitu ya, atau tahapan dewasa. Namanya aja breeding gitu ya. Istilahnya kalian itu akan mencarikan pasangan untuk pet kalian dan kalian akan mengkawinkan pet kalian dengan pet milik orang lain, player lain, dan istilahnya kalian akan menunggu anakannya gitu ya. Ya istilahnya sama kayak kalian itu mengikuti sistem hair semestinya. Tapi kalau misalnya hair kan kadang-kadang untuk solo player kayak aku gini, misalnya nggak punya pasangan, ya udah solo aja gitu ya, tetap masih punya hair kan. Tapi kalau untuk pet breeding ini hampir sama seperti pet yang kalian pasang untuk battle. Di sana kan juga ada pet mate gitu ya. Istilahnya tuh memasangkan pet kalian gitu ya, yang sejenis. Dan di sini pun hampir sama, juga harus sejenis. Jadi misalnya kalau misalnya nih saat ini kan aku punyanya kucing gitu ya. Aku punya kucing, otomatis nanti pada tahapan adult atau tahapan dewasa saat aku mau menikahkan mereka, mengkawinkan mereka, aku harus mencari player yang memiliki pet kucing juga gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat guys, jangan salah, kalian harus perhatikan ini baik-baik karena di pet ini juga memiliki sistem gender gitu ya. Jadi di petku yang tadi, kalau misalnya nanti aku tunjukin capture-nya ya, petku yang tadi adalah pet kucing gitu ya, pet kucing namun gendernya adalah laki-laki. Jadinya otomatis nantinya saat aku akan menggunakan fitur breeding ini, aku harus mencari player yang memiliki pet kucing namun memiliki gender perempuan gitu ya, atau wanita gitu. Jadinya biar bisa berkembang biak gitu ya, berkembang biak dan memiliki anak. Nah, anaknya itu mungkin sistemnya hampir sama seperti hair gitu ya. Jadi bagi pemilik hewannya bisa memiliki kucing yang lahir tersebut. Jadi masing-masing dapat 1 gitu mungkin. Karena aku masih belum sampai di tahapan sana, tapi kemungkinan hampir sama lah. Jadi itu adalah di tahapan adultnya, di tahapan dewasa. Nah, untuk tahapan cup sama development itu ya kalian istilahnya ya udah kalian gencar-gencarnya untuk naikin poin gitu ya. Untuk yang cup lebih gampang. Kalian tinggal tunggu, kalian tinggal klik, misalnya bubble-bubble itu habis, kalian tunggu beberapa 1 menitan lah, 1 menitan, kalian lihat lagi, pastinya bubble-bubblenya itu udah muncul lagi gitu ya. Jadinya kalian klik lagi gitu ya, sampai masuk ke tahapan development. Kalau orangnya itu gabut banget kayak aku gitu kaliannya, mungkin kalian bisa terusin gitu ya, sampai poin interaksinya itu habis 15/15 per harinya. Jadi itu caranya untuk meningkatkan poin PTS dari kalian terhadap binatang peliharaan kalian gitu ya. Dan kita akan membahas tentang pet billboard. Nah, pet billboard ini agak menarik gitu. Karena mungkin kalian bertanya terus, berarti aku cuma punya 1 pet doang dong dan harus ngebesarin dia sampai tahapan adult. Enggak juga guys, karena di sini di pet billboard ini ada hal yang menarik gitu. Nah, di sini kita udah masuk di bahasan pet billboardnya. Seperti yang kalian lihat di layar, kalian juga bisa cek di
atau kalian bisa pelajari sendiri ya nantinya. Di sana udah tertulis gitu ya, bahwa tugas ini akan di-refresh setiap hari gitu ya. Dan kalian bisa mendapatkan satu tugas atau misi setiap harinya gitu. Jadi kemungkinan setiap hari kalian bisa istilahnya itu mendapatkan pet baru gitu. Kayak tadi, ngulang kayak awal tadi guys prosesnya saat kalian mau mengadopsi hewan peliharaan. Jadi kayak tadi aku datang ke suatu NPC, aku berinteraksi dengan petnya. Kalau misinya berhasil, kalian sukses, otomatis petnya akan ikut dengan kita gitu ya. Dan kita akan membesarkan dia dari periode cup sampai ke periode development gitu ya. Dan kalau memang kalian istilahnya itu tertarik dengan pet tersebut, istilahnya mungkin besok nih, misalnya aku nih, besok saat aku mendapatkan misi ternyata pet yang akan aku dapatkan itu ternyata bukan kucing nih, ternyata anjing, berarti kan beda nih gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, ya udah besarin aja kalian nanti sertifikat kayak tadi kayak gitu ya. Dan kalian gedein sampai fase adult gitu atau dewasa, karena itu adalah poinnya gitu ya guys ya. Nah, ini cukup menarik gitu karena tiap misinya itu beda-beda guys. Awalnya sih kalau misalnya aku disuruh milih, aku lebih suka kalau misalnya pet awalku itu anjing gitu ya, karena kalau misalnya dapatnya yang model-model Shiba Inu atau misalnya dapatnya kayak model-model husky gitu kan lucu banget gitu. Nah, tapi apa mau dikata dapatnya misi atau quest yang mendapatkan kucing gitu, tapi ya udahlah gitu ya, karena kita juga nggak bisa milih. Jadi ya kalian kerjain aja gitu ya, tiap harinya kalian jangan lupa untuk ngambil misi di pet billboard ini gitu ya. Ya yang nomor 2, nomor 3 itu hampir sama seperti yang tadi ya guys ya, prosesnya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk poin keempat, di sini poin keempat kalian bisa baca, after completing the pet daily text, you will receive pet of random breed and color. Jadi di sini kalian itu akan mendapatkan warna atau tipe jenis yang berbeda-beda seperti yang aku jelaskan tadi. Bisa aja kalian dapetin kucing, bisa aja kalian dapetin anjing, terus rasnya juga beda-beda dan warnanya juga beda-beda. Seperti yang petku tadi itu warnanya putih gitu ya guys ya. Jadi di sini itu change-nya itu random gitu. Dan nanti aku jelasin kenapa ini menarik untuk kalian mainkan. Misalnya kalian bener-bener gabut banget gitu ya. Nah, untuk yang poin keempat selanjutnya semestinya nomor 5 ini ya. Pastinya gitu. Nah, di sini dijelaskan higher pet expert career level grants rare pet color. Jadi, semakin tinggi level breeder kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan warna-warna hewan yang istilahnya tuh langka gitu loh, jarang didapetin oleh orang lain gitu. Jadi istilahnya saat kalian dapetin warnanya tuh beda banget gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Kenapa ini menarik? Karena poin ini semestinya berkaitan, entah kalian itu ngeh atau kalian sadar atau enggak gitu ya. Nanti aku akan bahas kenapa ini menarik gitu. Nanti aku tunjukin fotonya gitu ya guys ya. Oke, kita masuk ke bagian pet gallery gitu ya. Di galeri ini itu adalah bagian yang ingin aku jelaskan lebih detail lagi ke kalian. Karena dari tadi kan aku bilang nih, karir ini cukup menarik nih bagi kalian yang gabut gitu ya. Semestinya ada fitur seperti rumah itu juga semestinya menarik guys. Kalau misalnya kalian tipe gabut ya.
kayak tipe-tipe player kayak aku yang semestinya cenderung nggak suka PvP, semestinya fitur rumah, fitur hair, fitur pet kayak seperti ini itu sangat-sangat menarik gitu. Dan ini adalah salah satu yang menurutku cukup menarik untukku. Aku nggak tahu sih untuk kalian kayak gimana gitu ya. Tapi kenapa ini aku bilang menarik? Seperti yang tadi, semakin tinggi level kalian, maka kalian akan mendapatkan jenis-jenis pet yang berbeda dan juga memiliki jenis-jenis pet yang beraneka ragam warnanya gitu. Di sini seperti kalian lihat, contohnya nih ya, di bagian cat gitu ya. Karena aku baru pertama mulai, otomatis aku sudah mengunlock satu tipe cat, yaitu cat 1 gitu ya. Cat 1 bisa terlihat, yang bawah itu masih ada tanda tanya semua ya. Dan cat 1 ini adalah jenis kucing istilahnya itu yang basic banget, warnanya hijau ya guys ya. Warna hijau, misalnya kalian dari dungeon ataupun item, kalau yang hijau atau biru itu istilahnya kan nyampah banget gitu ya. Yang kalian cari itu semestinya yang grade ungu, grade orange, atau grade yang kuning gitu ya, yang wow banget gitu. Nah, di sini juga sama. Cuma bedanya kalau di sini koleksinya nggak akan mendapatkan rating, tapi mungkin akan membuka titel gitu. Jadi yang seperti kalian lihat waktu pertama mengambil hewan, saat kalian mengunlock pertama kali, kalian kan akan melihat kucing tipe ini, terus titelnya ini gitu ya. Nah, itu yang semestinya bisa kalian koleksi. Jadi, kalau kalian gabut, kalian bisa ngecoba untuk membuka semua jenis-jenis kucing dan jenis-jenis anjing yang bisa kalian temukan nanti gitu, atau yang bisa kalian pelihara nanti. Seperti yang ini, di sebelah kiri kalian itu akan diberitahu jenis kucing yang seperti apa, levelnya seperti apa, mulai dari grade hijau, grade biru, grade ungu, grade seterusnya gitu ya. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan, kalian akan melihat jenis warna dari kucing yang bisa kalian dapatkan. Seperti yang kalian lihat bahwa kucing yang aku dapatkan adalah cat 1, jenis cat 1, terus warnanya putih. Seperti yang kalian lihat ya, di sebelah kanan itu yang kebuka adalah yang warna putih gitu. Dan warna putih adalah warna istilahnya yang ungu gitu ya guys ya. Karena di sini kelihatannya yang ungu banyak sih, yang bawah nggak seberapa kelihatan sih. Rasanya ada juga warna yang cukup langka gitu ya. Dan setelah kucing semestinya hampir sama dengan dog ya, tapi masalahnya aku nggak punya anjingnya, jadi otomatis semuanya tanda tanya semua ya guys ya. Aku belum bisa ngebuka. Kalau misalnya kalian bisa nge-unlock yang anjing, mungkin kalian akan punya contoh tersendiri gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke personality tag gitu ya. Personality tag ini semestinya juga cukup unik gitu ya, karena di sini kalian juga istilahnya itu bisa mengkoleksi atau mengunlock nantinya. Kira-kira hewan peliharaan kalian ini tipe seperti apa gitu ya. Dan tipe personality itu juga sendiri-sendiri gitu ya. Di sini bisa kalian lihat, kalau misalnya kalian itu mempunyai banyak banget pet, otomatis nantinya kalian bisa ngebuka semuanya gitu ya. Dari yang common, unusual, unique, rare, legendary gitu ya. Jadi itu semua tipe personality dari pet kalian itu bisa kebuka kalau kalian memiliki banyak pet nantinya gitu ya. Jadi seperti yang kucingku tadi gitu ya. Kebetulan nih personality-nya itu dalam tanda kutip adalah ungu gitu ya. Dia termasuk tipe unik gitu ya. Dan keunikannya itu dia memiliki kategori sendiri yang cenderung, bacanya gimana nih bahasa Inggrisnya gitu ya, chatty gitu ya, chatty atau gimana ya, pokoknya kayak gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian udah ngebuka, otomatis ada sifat-sifat tertentu yang istilahnya itu
cukup unik di setiap hewan yang kalian miliki gitu ya. Nah, di bawah Chatty itu, yang di bawahnya itu masih tidak diketahui ya. Semuanya masih tidak diketahui karena istilahnya aku masih belum memiliki pet yang lain. Jika misalnya nanti besok lusa, berbulan-bulan aku memainkan fitur ini terus-menerus, otomatis kemungkinan bisa membuka personality yang lain gitu ya. Mungkin aja ngebuka list dari personality yang common mungkin juga bisa, atau nanti bisa dapat yang rare juga, tiba-tiba mendapatkan kepribadian yang tipe-tipe rare juga, aku nggak ngerti gitu ya. Yang penting kalian punya hewannya dulu gitu, karena saat memiliki hewannya pun itu chance untuk mendapatkan personality ini juga random gitu ya. Semakin banyak yang bisa kalian unlock nantinya atau bisa kalian buka nantinya gitu ya. Jadi ini adalah fitur-fitur pet yang menurutku cukup seru untuk orang gabut sepertiku gitu ya. Karena dengan bermain santai pun aku bisa mendapatkan kesenangan pada duniaku sendiri gitu. Karena aku cenderung lebih suka menyendiri dan lebih istilahnya semestinya aku kurang suka PVP gitu ya guys ya. Jadinya kadang-kadang kalau nganggur pun ya AFK doang gitu, mau ngapain lagi. Kadang-kadang kalau misalnya mau PVP pun ya kalau nggak mau nyari emblem warmonger ya udah gitu. Kalau udah bosen, misalnya udah kesel banget, ya udah gitu, nggak ada yang bisa aku lakuin lagi gitu selain foto-foto gitu ya, narsis gitu ya guys ya. Jadinya untuk fitur pet expert ini menurutku cukup membuatku ada, dalam tanda kutip itu, ada kerjaan lagi di Dragon Raja gitu. Setidaknya ada hal yang membuatku tuh termotivasi dengan adanya fitur baru ini. Salah satunya aku akan mencoba mencari jenis-jenis hewan baru, mungkin mengunlock beberapa jenis hewannya dari tipe kucing 1, 2, 3, 4 mungkin sampai ke legend mungkin, ataupun nantinya aku akan mencari di bagian personality-nya. Jadi bagian kolom yang masih tidak diketahui ini semoga aja next bisa full, bisa lengkap gitu ya, apa aja sifat-sifatnya kayak gitu. Dan mungkin PR juga nantinya untuk mencarikan pasangan gitu ya. Untuk mencarikan pasangan ini PR banget guys ya, karena di sini apalagi di server S3 ini cukup menyebalkan untuk mencari pasangan untuk pet, hair dan lain sebagainya gitu ya. Cukup sulit gitu. Kadang-kadang udah woro-woro, gebuk gendrang dan lain sebagainya, tetap aja nggak ada yang bantu kadang-kadang ya. Jadinya beberapa pet untuk battle pun, untuk fitur pet mate-nya juga kadang-kadang nggak bakalan full ke legend gitu, karena untuk cari player yang mau ngebantu itu sulit gitu. Nah, aku nggak tahu nih untuk karir pet ini akan seperti kayak gimana, apakah sama seperti kasusnya pet battle-nya atau kayak gimana gitu. Karena jujur aja hal yang tersulit adalah mencarikan pasangan gitu ya. Untuk bermain sendirinya atau mengupgrade dari fase anak-anak ke development itu nggak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah nanti adalah di saat kalian memasuki tahapan adult atau tahapan dewasa. Kenapa tahapan dewasa itu cukup membuat pusing kepala nantinya adalah untuk menaikkan poin di tahapan adult atau tahapan dewasa, kalian harus mengawinkan atau mencarikan pasangan. Nah, setelah mengawinkan atau mencarikan pasangan itulah kalian bisa mendapatkan poinnya. Jadi bukan lagi dari berdasarkan interaksi kalian dengan hewan kayak ngajak bermain, ngasih makan dan lain sebagainya, enggak. Tapi untuk yang fase dewasa, untuk menaikkan poin, istilahnya kalian harus sering-sering mengawinkan hewan kalian ke hewan milik
temen kalian gitu, yang istilahnya itu jenisnya sama tapi beda gender. Jadi kalian harus cari tuh, misalnya sama-sama punya kucing tapi kalau misalnya gendernya sama juga nggak bisa, jadi harus cari yang gendernya nggak sama gitu, dan itu yang agak repot gitu ya. Jadi gitu aja untuk sementara ya. Jadi gitu aja untuk sementara. Ini adalah fotonya, dimana akhirnya aku memutuskan untuk menampilkan 2 aja gitu ya. Yang pet untuk battle nggak aku tampilin di sini karena rame banget ya guys ya. Jadi di sini bisa kalian lihat, kalian bisa ngebawa hewan peliharaan kalian. Kebetulan di sini aku punyanya kucing, jadinya kucing yang ngikutin aku terus gitu ya. Dan di sebelah kanan anak kesayangan ya, Suki ya, selalu muncul gitu ya. Jadi gitu dulu untuk pembahasan terkait karir baru, yaitu pet expert, yang mungkin bisa membuat kalian itu sedikit ada kerjaan dikit gitulah ya. Dan bagi aku sendiri yang cenderung penyendiri dan lebih gabut gitu ya, nah fitur ini cukup menarik untukku gitu ya. Jadinya mungkin akan aku, dalam tanda kutip, mungkin akan aku sedikit seriusin gitu ya. Aku akan seriusin dan aku akan mencoba mencari pet-pet yang bisa aku pelihara. Semakin banyak petnya, ya semakin pusing nyariin pasangannya mungkin nantinya, tapi is okay lah, aku akan coba dulu gitu ya. Dan untuk tahapan ke adultnya mungkin aku nggak bisa kasih contoh dulu karena petku yang ini masih belum sampai ke sana gitu ya guys ya. Jadi aku masih belum kasih contoh gimana sih naikin poinnya. Yang kehitung poin itu saat kalian sudah menyelesaikan cariin pasangannya, udah kawin selesai, poinnya nambah atau perhitungannya kayak gimana, aku juga masih belum tahu karena masih belum sampai ke tahapan itu. Terus untuk mengunlock kayak warna-warna baru atau mendapatkan pet-pet yang rare juga aku masih belum bisa tunjukin karena masih belum ada contohnya gitu ya. Kalau ngomong doang sih enak gitu ya, tapi kalau misalnya nggak ada contoh gitu kan juga gimana gitu ya. Jadi untuk hal itu mungkin next time akan aku buatin lagi videonya. Ya sharing-sharing lah, kira-kira kalian udah sampai ke tahapan seperti apa, atau di tahapan seperti ini aja kalian tiba-tiba mempunyai pet yang rare atau legendary, kan siapa yang tahu gitu ya. Itu misteri gitu ya guys ya. Tapi ya itulah keseruannya mungkin. Jadi aku rasa seperti itu dulu untuk membahas tentang karir pet expert ini sebagai peternak ya, peternak hewan gitu ya, kucing dan anjing dan lain sebagainya nanti. Jadinya aku yakin jenisnya nggak cuma satu, karena kalau misalnya kalian lihat di channel YouTube senior Dragon Raja yang lain, itu kalau misalnya kalian udah mencapai breeder tingkat keberapa, jenis hewannya kayak misalnya kalau waktu yang aku lihat itu kalau nggak salah itu dia memiliki tipe anjing ya, dan anjing yang nantinya akan dipelihara itu juga ada model-modelnya atau tipe-tipenya. Semakin tinggi mungkin aja kalian bisa memelihara poodle dan lain sebagainya. Jadinya bukankah hal itu adalah hal yang cukup menarik gitu ya? Mungkin next time bukan kucing yang seperti ini, mungkin kucing Anggora atau kucing-kucing yang untuk fashion show yang wow banget itu yang bisa aku dapatkan gitu ya. Jadi who knows gitu, karena di sini aku masih dalam tahapan awal. Jadi aku hanya bisa ngasih contoh dan reality ke kalian seperti ini adanya. Jadi untuk next time-nya ditunggu aja gitu ya. Semoga aja aku bisa membuat videonya dan cepat-cepat mendapatkan pet-pet yang cukup unik gitu ya. Jadi gitu aja, thank you banget buat teman-teman semua. Semoga kalian juga tertarik untuk memainkan fitur karir pet expert ini. Dan kalian bisa baca-baca lagi sih ya. Tapi itu aja yang bisa aku sharingkan, bisa aku bagikan. Jadi untuk detailnya ya kalian bisa
cobain sendiri. Kalau misalnya kalian mau tanya di kolom komentar, kalau misalnya aku bisa jawab, pasti akan aku jawab gitu ya. Tapi kalau misalnya aku masih belum ngerti, ya mohon maaf gitu, karena aku juga masih belajar dan harus cari tahu sesuai dengan prosesnya juga gitu ya. Jadi gitu aja, thank you banget ya sekali lagi, dan sampai jumpa di video Drakon Raja dan opini-opini video yang aku buat lainnya. Oke, dadah, thank you, see you, bye.